nih, bagaimana sebenarnya ternyata banyak hal-hal yang menyeramkan kalau kita makan kolesterol terlalu banyak. Udah tahu, dan sekarang sudah hadir bersama kita Dr. Edi Setioso, dokter spesialis bedah. Nah dokter, sebelum kita melangkah ke bagaimana tata laksananya secara operasi yang orang tuh banyak takut ya dokter Sheila ya. Susah kan orang dibujuk untuk operasi ya. Iya, tapi banyak mitos-mitos yang mengatakan bahwa itu bisa diatasi dengan makanan loh gitu. Benar nggak sih? Sebelum itu kita coba lihat dulu bagaimana makanan-makanan yang sehat untuk menghindarkan kita dari batu empedu tadi ya. Jadi di sini ada yang suka nggak dengan ini? Ini apa coba? Paru ya? Apa sih ini? Paru ini apa nih? Senang nggak nih? Ayo. Nggak pernah ke dapur ya. Padahal banyak yang perempuan di sini. Kalau ini apa ini? Hati. Nah, tahu nggak makan hati itu bikin kurus? Kalau makan hati. Pakai ATI tapi ya, bukan hati ya. Nah, Dokter Wisma, di antara makanan-makanan ini, apa yang sebaiknya dihindari, walaupun enak-enak, untuk menghindari adanya batu empedu tadi? Ya secara umum kita lihat yang kolesterol tinggi tentunya ya gitu. Jadi jelas kalau dua ini jeroan itu sangat tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi, terutama orang-orang yang memang apalagi sudah obes gitu ya. Orang obes aja itu udah resiko tinggi, ditambah kalau makannya kayak gini. Tapi enak dok. Iya. Kalau gitu ya silakan dokter ya. kalau mau enak. Digoreng kering juga enak. Digoreng dulu ya. Digoreng kering juga enak banget. Kemudian ini apa sih? Oh sarden sih nggak terlalu. Ya makanan kalengnya mungkin ya maksudnya gitu. Itu lebih ke pengawet dibanding ke arah banyak kolesterolnya. Kemudian ini sangat dianjurkan salmon ya mempunyai kadar kolesterol yang tinggi dan juga kadar omega 3 yang baik untuk kolesterol justru. Ini bagus. Kan salmon itu kan ada yang di breed, ada yang diternakan, ada yang liar. Yang bagus yang atau sama aja? Secara umum sih sama sih gitu. Kan nggak ada salmon laut sama salmon sungai air tawar gitu ya. Jadi kayaknya sih sama aja gitu. Karena mereka memang ini karena hidup di laut dalam, jadi mereka memang secara tubuh emang udah difungsikan memang tubuhnya oleh diciptakan demikian, memang dia memang bagus ada punya minyak kolesterol yang baik kita nanti gitu. Ya. Nah kalau yang selalu minum kopi atau teh itu ada hubungannya nggak dok dengan kolesterol? Oh itu sering ditanya soal sama pasien ya. Dan mereka suka bilang kalau semua apa-apa kalau ditanya penyakit apapun dok minum kopi boleh nggak? Minum teh boleh nggak? Iya benar ya. Itu kayaknya udah satu paket ya. Kalau kopi sama teh itu kan lebih ke arah kafeinnya ya, tapi bukan ke kolesterolnya. Nah kalau orang yang punya sakit jantung itu memang tidak disarankan karena menyebabkan pembuluh darahnya makin kecil gitu. Tapi kalau ke arah lemak secara langsung ya enggak sih gitu ada ya. Hubungannya Enggak ada. Iya. Nah ini ada sayur mayur nih dok. Boleh banget, apalagi digaduk gini, oh boleh sekali. Kayak anak saya dok, mau bisa gaduk sayur. Memang katanya kalau makan daging atau makan makanan yang berlemak, makan sayur ini satu fungsinya supaya kita lebih kenyang dengan sayur ya dok ya katanya. Jadi kita nggak terlalu banyak makanan yang lain gitu, apalagi makan nasi yang banyak gitu kan, makan serat tinggi dan juga memang dia punya kandungan seperti fitosterol ya, itu kandungan itu berfungsi untuk mencegah supaya penyerapan lemak terjadi terlalu banyak. Jadi memang ya harus banyak makan sayur juga. Tapi jangan mentang-mentang sayur banyak lalu makan seenaknya ya makan yang tadi itu ya. Nah kalau buah-buahan dok? Buah-buahan pada dasarnya apa aja boleh. Mungkin yang satu agak bisa kita batasi adalah duren ya, karena itu juga kadar kolesterolnya tinggi. Tapi kalau buah apalagi yang munculkan di sini boleh sekali. Jeruk, kiwi, nanas itu sangat boleh, apel segala itu buah-buahan yang memang baik untuk kadar kolesterol gitu. Jadi silakan dikonsumsi. Baik dok, tadi ini ya mengenai orang tadi batu empedu. Ada kalanya memang udah harus untuk operasi. Tapi sebelum dia sampai jadi tukang operasi, saya minta Dr. Wisma secara singkat mungkin menjelaskan apa saja yang bisa digunakan untuk meredakan gejala tersebut. Kalau untuk meredakan gejalanya, silahkan minum obat-obat mah yang banyak dijual bebas ya. Itu mungkin bisa mengurangi. Tapi kalau sudah dalam 3 hari sampai 1 minggu, itu tidak ada perubahan sama sekali, nah mungkin itu waktunya harus mencari pertolongan yang lain. Tapi untuk sementara silahkan pakai obat-obatan biasa. Dan yang penting adalah dilihat, munculnya pada saat habis apa. Kalau ternyata habis makan makanan berlemak, rasanya sih itu paling besar kemungkinan ke arah batu empedu. Nah, ngomong-ngomong dokter bedah dok, terus terang bagi kami dokter yang lain mungkin ya, agak sulit membujuk pasien itu untuk ke dokter bedah. Seolah-olah itu menyeramkan sekali dok. Nah dokter coba kita tunjukkan dulu dok, sebenarnya apa sih yang dibedah dok di sini? Ini ya mungkin bisa kelihatan gambarnya, ini adalah kandung empedu yang tadi sudah diterangkan sama dokter Ismandari ya. Ini yang akan dipotong karena kandung empedu inilah yang menghasilkan batu. Jadi kalau operasi memang harus diambil semuanya, kantong-kantongnya, bukan cuma batunya.
Karena 95% batu empedu adalah terjadinya di sini. Sedangkan cuma 5% terjadinya di saluran yang kita sebut ductus coledochus di sini. Ya. Jadi kalau misalnya cita-citanya hanya membuang batu saja, Ya. itu nanti pasti akan terbentuk lagi. Nah, itu Makanya ada dia cara dulu. lain nggak sih, Dok? Selain dari kantongnya diambil, itu mungkin ada teknik lain, Dok? Sebenarnya ada, akan tetapi tadi seperti yang saya utarakan pertama bahwa nanti akan terbentuk lagi, ya. Jadi yang teknik-teknik yang lain adalah dengan gelombang suara ESWL, kita sebut ESWL. Dengan gelombang suara dari luar, ya, kita tembak ke sini, kemudian kita harapkan batu empedunya nanti akan hancur, hancur kecil sebesar pasir, terus kemudian bisa keluar sendiri. Bisa juga dengan tadi kalau misalnya dengan syarat-syarat tertentu dengan obat-obatan ya, dengan obat-obatan ursodeoksikolat dan lain sebagainya. Nanti kita harapkan dengan batu-batu yang tadi akan menjadi hancur, kecil, kemudian bisa keluar. Nah, masyarakat penasaran nih, keluarnya kalau udah hancur lewat mana, Dok? Lewat usus. Lewat Karena usus. memang normalnya empedu ini cairan kan akan masuk ke usus 12 jari, terus kemudian dipakai untuk mencerna makanan, especially yang lemak tadi ya, untuk emulsifikasi lemak. Jadi Berarti jangan lewat khawatir, feses ya, Dok, lewat ya? feses. Karena memang untuk mewarnai feses di situ. Nah, ini sebenarnya kalau masalah seperti ini ya, kadang orang takut juga, oh ini kalau udah pakai gelombang suara, apakah nanti gelombang suara ini menghancurkan juga bagian yang sehat? Ya. Memang mungkin beralasan kekhawatiran itu. Ya. Karena tapi biasanya kan kita sudah memfokuskan ke arah situ. Dan kebetulan untuk kandung empedu kan letaknya nggak dalam. Ya. Jadi otomatis tembakannya nggak akan kemana-mana. Oke. Ya, di situ aja. Nah, Mbak Dena, serem nggak? Lumayan sih. Dan aku penasaran sih, Dok. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya diambil cuman batunya aja, berarti ada kemungkinan untuk kembali lagi terulang. Berarti kembali kepada pola hidup berarti, Dok, ya. Berarti supaya nggak berulang lagi, makannya diatur mau nggak mau Iya. gitu ya, Mau Dok, nggak ya. mau. Ya, betul. Oh, gitu. Aduh, nggak boleh makan lemak-lemak lagi deh. Bye-bye nasi padang ya, dokter gitu ya. Nasi padang lagi. Kenapa disebut makanan enak terus? Jadi ingin jadinya nih. Enak Iya. banget, Dok. Nah, tadi Mbak Nina juga ada sempat ngomong soal dan menerapkan soal food combining ya, Mbak Nina. ya? menarik tuh. Iya. Itu menarik tuh gimana? Bisa. Iya, Di-share. karena tadi kan aku kan udah tanya sama dokter Risma, teman saya tuh punya batu empedu tapi masih kecil-kecil pasir dibilangnya gitu. Terus tapi disarankan oleh dokternya untuk dioperasi. Terus dia berubah pola makan. Dia hanya makan sayur sama buah-buahan dan minum air putih. Terus hilang tuh, Dok, pasirnya atau batu empedunya apalah itu gitu kan. Nah, itu gimana tuh, Dok? Jadi begini, salah satu pilihan tadi kan dengan medikamentosa, dengan obat-obatan tadi, Iya. dengan ursodeoksikolat tadi. Dengan harapan batu yang ada di situ, ya, cuma ada syarat-syaratnya itu yang bisa diobati dengan medikamentosa itu ada syaratnya. Tidak semua batu bisa dengan obat. Batunya biasanya ukurannya nggak boleh terlalu besar. Di dalam literatur dibilang ukurannya paling tidak di bawah 1,5 cm. Kemudian batunya juga nggak bisa batu yang pigmen atau batu yang ada pengapuran keras, kalsifikasi kita sebut itu juga nggak bisa pecah. Batunya yang kalau kolesterol itu lumayan rapuh sehingga bisa dihancurkan dengan itu. Jadi kalau batu-batu itu ya ada harapan untuk bisa dengan obat-obatan. Dan Akan tadi- tapi kalau batu-batu yang keras nggak bisa. Keras nggak bisa. Iya. Mau nggak mau tetap harus dioperasi. Operasi. Gitu, Dok, ya. Terus tidak Saya semuanya titip- juga sebenarnya harus dioperasi untuk batu-batu yang kecil, asimptomatiknya nggak ada gejala nggak ini? Ini batunya penampakannya Ini batu sebenarnya apa seperti nih, ini. Dok? Ini serem Iya. ya, besar ini. Kalau ini Iya. besar Saya sekali. bantu jelaskan Besar ya? kepada Ya, besar. Oh, ini besar ini nih, Dok. ukurannya Besar, setelapak ini besar. tangan Segini, ini gini. kira-kira. Iya, oh ini telapak tangan ya. Iya. Iya. Ya, Besar batu bisa tunggal, batu bisa multiple. Tunggal itu kadang-kadang cuma satu, ukurannya sebesar kedelai saja. Satu bisa sebola pingpong ya, bisa besar sekali. Ya. Nah, bisa juga batunya multiple seperti biji kedelai jumlahnya bisa sampai 20, 50 bahkan kadang ratusan. Oke, nah masyarakat penasaran nih. Ini kan ada perbedaan bentuk dan juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu bergantung sama makanan yang kita Iya. makan nggak sih, Dok? Ada warnanya hitam, ada yang putih lagi tuh, Iya, Dok. betul. Macam-macam loh warnanya. Iya, kalau dari warna memang ada jenis-jenisnya. Misalnya untuk batu-batu yang infeksi campuran dengan kolesterol warnanya biasanya coklat misalnya seperti itu. Oke. Kalau pigmen agak gelap biasanya, agak kehitam-hitaman. Ukuran juga ya bisa mempengaruhi juga. Besar kecilnya Besar kecil, juga. ya. Makin lama otomatis makin besar juga gumpalan. Misalnya batu kolesterol makin lama kalau nggak dilakukan tindakan, baik itu Iya, iya. medikamentosa maupun operatif, ya tambah besar Nah, dan kalau jadi yang bergejala. ini tuh keras atau lembek? Kelihatannya. Kalau yang kolesterol biasanya lembek, Lembek ya? lunak ya. Nah, Lembek ya. Kalau yang pigmen yang kita Coba, ini coba. keras. Ya, Oh iya, Keras lembek ya, emang Pak. lembek. Oke, jadi ini
ada kalanya memang sekali lagi memang kadang-kala memang perlu dibedah ketika memang sesuai indikasi. Jadi jangan Iya. terlalu takut ya. Iya. Karena memang ternyata angka keberhasilan pun cukup tinggi bedah Iya. ini ya. Dan ada juga berbagai teknik yang modern sekarang yang memungkinkan bahwa ini nggak terlalu kelihatan bekas lukanya. Tentu saja sesuai dengan indikasinya ya, Indikasinya, jadi jangan iya. terlalu takut juga. Nah sekarang Dokter Risma sebagai pesan juga sekali lagi kita mau tekankan kepada masyarakat ya, karena kasihan masyarakat ini suka merasa bahwa aduh nih terganggu sekali nyerinya ini. Iya. Ingatkan sekali lagi, kira-kira bagaimana caranya kita mencegah ada batu empedu? Ya, jadi mungkin kita ingatkan lagi kalau terasa ada mual-mual atau kadang bahkan ada terasa perih atau nyeri di sebelah kanan atas ya, perut kanan atas yang muncul kembali berulang apalagi jika setelah Anda makan makanan yang berlemak, itu sebaiknya kita mencari pertolongan. Tapi untuk sebelum ke sana, silakan dicoba dengan obat-obatan penghilang nyeri dulu atau obat-obatan mah biasa. Kalau dalam seminggu tidak ada perbaikan sama sekali, baru kita mencari pertolongan. Tapi mungkin yang tadi Mbak Nina ya, orangnya katanya nggak makan apa-apa sama sekali, cuma sayur-sayur aja. Sebenarnya itu juga bahaya loh. Jadi orang yang berpuasa terlalu panjang, itu justru akan menimbulkan resiko untuk meningkatkan munculnya batu empedu. Kenapa? Karena berarti cairan empedunya malah Stasis. Nggak dipakai stasis ya? ya, iya, diem di situ. Dan itu kalau lama-kelamaan malah batu empedunya semakin menggumpal di situ gitu. Jadi salah satu juga tips-tips kalau udah tahu ada batu, jangan terus nggak makan apa-apa gitu. Biasa aja, cuman kadar makan yang berkolesterolnya dikurangi gitu ya. Minum silakan obat-obatan untuk mah biasa untuk menghindari keadaan lebih lanjut dicoba dulu boleh. Oke. Baik Dokter Edi, Dokter Risma Dari, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan kita harap kita nggak ada yang kena batu empedu ya, apalagi Amin. sudah mendengar ini ya. Amin. Semuanya sehat-sehat terus ya.